Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita kembali menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tapi kan ini informasinya udah pernah kita presentasikan yang semester pertama 2026, walaupun waktu itu masih lapsam, ada prediksi tapi angkanya nggak banyak berubah. Jadi nggak banyak yang kita ngomongin hari ini ya, disantai aja. Ini sedikit, mana presentasinya? Kinerja APBN hingga semester 1 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat. Pendapatan mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh 21,4%. Sementara belanja negara terrealisasi 1.656,0 triliun rupiah atau meningkat 17,8%. Hingga APBN terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Dari sisi lain, kesehatan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar 85,1 triliun rupiah. Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Next mungkin, ini angkanya udah sama semua ya, udah pernah kita lihat semua kan ya. Saya ulangnya sedikit aja. Kinerja fiskal sepanjang semester 1 2026 menunjukkan tren yang semakin menguat. Pendapatan negara terus meningkat dari 574,9 triliun rupiah pada akhir Maret menjadi 1.459,4 triliun pada akhir Juni. Dengan pertumbuhan yang juga menguat menjadi 21,4% year on year. Jadi di saat yang sama, belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Hingga akhir Juni belanja telah mencapai 1.656 triliun rupiah atau 17,8% pertumbuhannya year on year. Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari PDB. Disertai surplus keseimbangan primer sebesar 85,1 triliun rupiah. Ini saya ulang lagi, APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga ya alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di triple B dengan outlook dipertahankan stabil. Tadinya kan di awal bulan kalau nggak salah ada isu tuh di capital market, di sosial media yang bilang bocoran S&P keluar, Indonesia akan di downgrade peringkatnya. Bahkan bukan outlooknya, peringkatnya. Itu yang menarik ke bawah pasar saham secara tajam di awal Juli tahun ini. Tapi ternyata emang banyak permainan rumors yang gak jelas yang ditiupkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ternyata yang di S&P keluarnya tetap triple B dan outlooknya stabil. Artinya emang mereka melihat ke apa yang dikerjakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu semuanya bergerak ke arah yang benar dengan dampak ke pertumbuhan yang kuat tanpa mengabaikan kehati-hatian pelaksanaan kebijakan fiskal. Kalau dikali 2 kan ini cuma 1,52 ya dari PDB. Kalau kita pakai cara orang-orang hitung-hitung di luar, kali 2, kali 4, kali 3. Makanya waktu angka pertama di triwulan pertama keluar 0,9, mereka kali 4. Jadi defisitnya 3,6, jadi nggak berkesinambungan. Cara hitungan itu salah, cuman ya udah itu yang dibeli oleh pasar pada waktu itu.
Walaupun kita sebutkan kenapa itu tinggi waktu itu karena kita tarik ke depan belanja pemerintah supaya merata sepanjang tahun, supaya dampak ke ekonomi yang lebih bagus, tetap aja orang nggak percaya. Dengan ini mudah-mudahan mereka makin percaya. Ada satu lagi yang menggembirakan ya, berita yang menggembirakan ya. Next, kan kita semua tahu bahwa, saya udah ngomong berkali-kali ya, Pak Wamen ya, bahwa kita akan menerbitkan Panda Bond. Itu surat utang pemerintah Indonesia di pasar Cina. Dan biasa setiap surat utang itu dilakukan pemeringkatan. Di sana dilakukan oleh Lian He Credit Rating. Itu satu kredit rating yang disegani di Cina sana. Kita keluar reportnya memberikan rating AAA stable dengan, jadi AAA itu yang paling tinggi. Jadi di Cina peringkat utang kita tuh yang mentok atas. Rata kanan ya. Rata kanan. Ini penting sekali untuk kita, kenapa? Karena Cina merupakan pasar yang besar untuk surat utang. Dulu satu saat mereka punya surat utang pemerintah Amerika lebih dari 3 triliun dolar sebelum diturunkan sekarang secara bertahap mendekati 1 triliun sekarang. Tapi jelas market mereka amat menjanjikan dan modal di sana amat besar. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Pertimbangannya sama pertimbangan mereka kenapa? Memberikan AAA, ekonomi tetap kuat di atas 6%, fundamental ekonomi solid, dukung skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terutama terhadap guncangan eksternal, kita emang jago. Ada gonjang-ganjing kita tetap kuat kan. Orang Indonesia aja yang gak percaya, sangkanya saya nipu angkanya. Enggak, kita gak pernah nipu angka. Itu ya Pak Wamen ya. Itu angka dulu kan BP, dikeluarkan oleh BPS. Banyak orang angkanya salah itu katanya. BPS-nya salah. Banyak ngomong gitu, ya kan. Kalau jelek, iya emang jelek. Kalau bagus pasti angkanya salah katanya. Pokoknya mereka sebagian mungkin ada kali ya. Oh, Tempo. Tempo ada? Nggak ada Tempo ya? Tempo nggak ada? Kenapa dia nggak datang? Nggak berani ngaku ya? Yang utang luar negeri relatif terendah dengan kapasitas pembayaran yang kuat didukung oleh cadangan devisa yang memadai. Tuh yang suka nanya kan AV, mana AV nggak ada ya? Oh dia nggak datang. Dia selalu nanya, gimana Pak utangnya bisa bayar nggak? Rahasia utangnya seperti apa? Ini menurut lembaga pemeringkat Cina, utang luar kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisa juga cukup. Yang 4 rasio utang pemerintah prudent 40% dari PDB. Ini aja banyak yang nyerang. 40% dari PDB itu nggak penting, yang penting berapa nominalnya. Orang bilang begitu kan. Padahal seluruh dunia memakai rasio utang ke PDB untuk menentukan utang kita aman apa enggak. Saya sering bandingkan kalau satu perusahaan pinjam ke bank punya omset punya 10, satu lagi punya omset 100. Kalau yang omsetnya 10 pinjam 10, rasio utangnya kan kira-kira 100% ya. Tapi yang kalau 100 pinjam 10, cuma 10%. Tentunya yang 100 lebih kuat dari yang 10. Jadi makanya kita para ekonom memakai utang dibandingkan dengan size of ekonominya untuk melihat kemampuan membayar utang suatu negara. Itu yang dipakai. Jangan digeser sana sini. Kecuali Anda udah membuat buku yang bagus tentang fiskal dan seluruh dunia mengakui boleh kita tarik ke situ. Itu kan ilmu sendiri, ilmu carpe diem. Ya itu yang kita pakai. Terus ini balik lagi tadi. Rencana issuance ini 23 Juli, Kamis ya Mas ya? Pak Minto ya? Targetnya $1 miliar. Karena ini pasar baru, kita jajakin dulu. Walaupun mungkin offeringnya, bidnya gede sekali. Cuman kita batasin dulu $1 miliar. Nanti kalau perlu, beberapa bulan kemudian kita issue lagi dalam jumlah yang lebih besar. Lead underwriter-nya adalah dari Bank of China.
bukan PBOC ya, Bank of China itu private ya. Tapi ini bank besar atau bank besar di sana. Joint lead underwriter-nya dan joint book runner-nya ada ICBC, CITIC, CICC, dan DBS. Ada co-manager ABC, apa tuh? Agriculture Bank of China, CCB Construction apa? Kalau CCB? Construction China Bank, Commercial Bank, dan China Action Bank. Ini semuanya gede yang ikut co-manager karena mereka terlambat masuk. Mereka bilang ke depan mereka akan menjadi jadi underwriter juga ya. Jadi respons dari China terhadap surat utang kita amat bagus. Oke. Saya bilang sama teman saya tadi, sama Pak Mento, kalau saya buat begini nanti orang bilang itu Kementerian Keuangan ngetik aja tuh. Diketik triple-E, diketik ini, kita karang-karang. Nah ini berita resmi dari Lian He-nya. Ini memang kita nggak ngarang-ngarang seperti itu. Jadi memang seperti itu sesuai dengan saya uraikan sebelumnya. Mungkin itu rangkaian uraian kami tentang update APBN dan berita berhubungan dengan APBN untuk saat ini karena sebelumnya sudah kita uraikan panjang lebar dan ini belum terlalu bergerak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.